Pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Kidias Retnan Dallas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Rabu 10 Mei 2023. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan terpantau berbalik menguat pada perdagangan Selasa 9 Mei lalu. Indeks ditutup menghijau 0,15% atau 10,35 poin. Sepanjang perdagangan, indeks komposit berfluktuasi menyentuh level harian terendahnya di posisi 6.742,18 dan level tertinggi di 6.793,77. Indeks sektoral yang mengalami penguatan paling tajam yaitu sektor barang konsumen non-primer dengan kenaikan 2,23%, diikuti oleh sektor teknologi yang menanjak 1,94%. Kapitalisasi pasar tercatat berada pada posisi 9.655 triliun rupiah dengan volume saham yang diperdagangkan sebanyak 22,2 miliar unit. Adapun nilai transaksi tercatat sejumlah 10,19 triliun rupiah. Deretan saham berkapitalisasi pasar besar yang ikut mendorong laju gerak IHSG antara lain saham PT Ace Hardware Indonesia yang menguat 8,82%. Diikuti oleh saham PT Mitra Adi Perkasa yang menghijau 6,33%. Lalu saham PT Goto Gojek Tokopedia yang menguat sebesar 2,83%. Penguatan IHSG sejalan dengan Bank Indonesia yang baru saja merilis hasil survei konsumen Bank Indonesia per April yang mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi meningkat dari bulan sebelumnya. Hal itu tercermin dari indeks keyakinan konsumen pada April yang berada di level 126,1. Sementara itu, bursa global terpantau beragam. Di Asia, indeks Straits Times tercatat melemah 0,52%, indeks Shanghai Composite turun 1,1%, indeks Hang Seng tertekan 2,12%, sedangkan indeks Nikkei 225 menguat 1,01%. Di Amerika Serikat, indeks Nasdaq Composite ditutup naik 0,18%, indeks S&P 500 menguat tipis 0,05%, sedangkan Dow Jones melemah 0,17%. Dari global, fokus perhatian pasar beralih ke pembacaan inflasi utama negeri pemansam pada pekan ini. Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat dijadwalkan merilis data inflasi pada Rabu waktu setempat. Data harga produsen, klaim pengangguran mingguan, dan data sentimen konsumen juga akan dirilis pada pekan ini. Sejumlah data tersebut dinantikan investor untuk mengukur apakah siklus pengetatan agresif Federal Reserve termasuk kenaikan 25 basis poin pada pekan lalu dapat meredam inflasi serta apakah kekhawatiran stagflasi di Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Indeks harga saham gabungan kembali menghijau setelah 2 hari berturut-turut berada di zona merah. IHSG menguat 0,15% atau 10,349 poin. Equity Research Analyst Pintraco Sekuritas Rio Febrian mengatakan pergerakan IHSG kemarin bergerak menguat didukung dari data domestik yang membaik. Kemarin, rilis Consumer Confidence Index menunjukkan adanya kenaikan ke 126,1 pada April dari 123,3 pada Maret. Dia menyebut hal ini memperkuat katalis positif domestik. Sebelumnya, ada rilis pertumbuhan ekonomi kuartal 1 yang berada di atas perkiraan. Sementara cadangan devisa per akhir April menurut Rio masih jauh di atas kecukupan standar internasional. Sementara dari sentimen eksternal, Rio menyebut pelaku pasar mengantisipasi rilis inflasi Amerika Serikat yang diperkirakan bertahan di 5% secara tahunan pada April. Kondisi ini diyakini tidak akan mengubah pandangan The Fed terhadap arah kebijakan dalam beberapa FOMC ke depannya. Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana juga sepakat pelaku pasar akan memantau rilis data inflasi Amerika Serikat yang akan diumumkan pada hari ini. Proyeksi Herditya IHSG masih berpeluang menguat dengan support di area 6.735 dan resisten 6.800. Rio juga memperkirakan IHSG masih berpeluang menguat dengan support 6.735 dan resisten 6.800. IHSG bertahan di atas support level 6.
IHSG berpeluang melanjutkan rebound menguji 6.800 hingga 6.810. Secara teknikal masih ada potensi rebound. Ini diperkuat dengan golden cross di area oversold, ada indikator stokastik dan RSI yang diikuti penyempitan negatif slope pada MACD. Volume transaksi pun relatif solid untuk menopang rebound. Untuk saham yang menjadi rekomendasi Rio di antaranya ada saham ASII, ERAA, Akra, SMGR, IMTP, TLKM, TWOR, dan ANTN. Sementara Herdit yang merekomendasikan saham MPMX, Auto, dan PLN yang dapat menjadi pilihan untuk perdagangan pada hari ini. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia terpantau naik dalam kisaran sempit pada perdagangan Selasa menjelang rilis data inflasi Amerika Serikat pada Rabu waktu setempat. Hal ini dapat mempengaruhi jalur kebijakan Federal Reserve Amerika Serikat. Selain data ekonomi, pelaku pasar juga memantau perkembangan seputar sektor perbankan dan plafon utang Amerika Serikat. Pada perdagangan Selasa, kontrak emas paling aktif pengiriman Juni 2023 di divisi COMEX New York Exchange menguat 0,04% menjadi 2029,1 US dollar per troy ounce. Sementara itu di pasar spot harga emas juga terkerek 0,04%. Adapun indeks dolar Amerika Serikat naik 0,17%. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual Rp1.063.000, naik Rp4.000 bila dibandingkan posisi sebelumnya. Adapun harga buyback emas antam berada di level Rp957.000 per gram, nilai itu juga lebih tinggi Rp4.000 jika dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, harga minyak mentah dunia jatuh pada perdagangan Selasa sore. Harga minyak berbalik melemah setelah mengalami kenaikan dalam 2 hari perdagangan sebelumnya. Para pelaku pasar masih tetap berhati-hati menjelang rilis angka inflasi Amerika Serikat untuk April. Pasalnya data ini bisa menjadi kunci keputusan suku bunga Federal Reserve berikutnya. Pada perdagangan Selasa, pukul 15.13 waktu Indonesia bagian Barat, harga minyak West Texas Intermediate pengiriman Juni melemah 0,90%. Menjadi 72,50 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Adapun harga minyak mentah Brent pengiriman Juli 2023 melemah 0,70% ke level 76,27 US dollar per barel di London ICE Futures Exchange. Pada pekan ini data inflasi Amerika Serikat menjadi sorotan karena pasar berharap rilis data tersebut akan menjadi panduan bagi The Fed dalam mengambil langkah kebijakan suku bunga berikutnya. The Fed telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin. Pasar berspekulasi kenaikan tersebut merupakan yang terakhir dari siklus pengetatan moneternya. Kenaikan suku bunga menjadi sorotan karena bisa berdampak kepada permintaan minyak dan ikut mempengaruhi laju pergerakan harga minyak. Sementara itu, dari sisi pasokan, putaran pemotongan produksi sukarela oleh beberapa anggota OPEC dimulai bulan ini dan kelompok tersebut akan mengadakan pertemuan berikutnya pada 4 Juni. Berita penutup kita pada pagi hari ini, kurs rupiah kembali melemah kemarin. Rupiah diprediksi bergerak datar menjelang rilis data inflasi Amerika Serikat pada Rabu 10 Mei. Presiden Komisioner HFX Internasional berjangka, Sutopo Widodo menyebut aktivitas pasar relatif sepi menjelang rilis laporan Consumer Price Index Amerika Serikat di Rabu. Data ekonomi domestik tidak banyak yang signifikan mempengaruhi pergerakan rupiah. Sutopo memperkirakan pergerakan rupiah akan relatif mendatar pada Rabu 10 Mei ini, sebab data inflasi Amerika Serikat akan dirilis pada malam hari saat pasar falas dalam negeri tutup, sehingga ia menilai nilai tukar tidak akan mengalami pergeseran yang signifikan. Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, mencermati bahwa rupiah ditutup melemah pada Selasa 9 Mei setelah ketidakpastian global meningkat yang mendorong penguatan aset safe haven, terutama di pasar keuangan Asia. Ketidakpastian global meningkat usai laporan kondisi sektor perbankan Amerika Serikat yang cenderung memburuk di kuartal 1 2023. Tutur Joshua,
Joshua memperkirakan rupiah berpotensi kembali bergerak melemah di perdagangan Rabu. Perkiraannya, nilai tukar rupiah bergerak di kisaran 14.700 hingga 14.800 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sedangkan Sutopo memproyeksikan pasangan rupiah bergerak di kisaran 14.700 hingga 14.800 rupiah. Selasa rupiah di pasar spot melemah 0,21%. Rupiah Cisdor Bank Indonesia juga melemah 0,32%. Berita tersebut sekaligus menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Saya Gadia Seret Mandalas, pamit undur diri, sampai jumpa.